Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Dewi Maharani dari kelas 3A, Prodi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Madiun. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah video tutorial menggunakan data validation di Microsoft Excel. Baiklah, langsung saja. Sebelumnya saya sudah menyiapkan sebuah data, yaitu klinik persalinan Ayu Siwi. Nah, di sini saya menggunakan data validation yaitu text length, date, time, wall number, dan juga data validation list. Dan saya juga sudah menyiapkan ketentuan yang akan saya gunakan nantinya seperti less than, between, greater than, less than or equal to, greater than or equal to. Nah, di bagian alamat di sini saya menggunakan data validation text length. Di bagian tanggal masuk saya menggunakan date, dan di jam masuk saya menggunakan data validation time. Dan di lama menginap saya menggunakan wall number, sedangkan di jenis kamar saya menggunakan data validation list. Baiklah, langsung saja ke caranya. Sebelumnya kita blok di bagian kolom yang akan kita isi menggunakan data validation. Setelah di blok, kita pergi ke data, kemudian di data validation. Nah, di sini akan muncul seperti ini, tampilan seperti ini. Maka di bagian setting kita isi text length dengan ketentuan data yaitu less than, maksimum 20. Kemudian kita pergi ke input message, kita beri title-nya. Di sini saya akan mengisi title yaitu alamat. Di bagian input message saya akan mengisi yaitu hanya dapat diisi 20 karakter. Kemudian di bagian error saya menggunakan style warning. Kemudian di bagian title-nya saya akan mengisi salah. Kemudian di message-nya data yang Anda masukkan tidak sesuai dengan ketentuan. Setelah itu kita klik OK. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini di bagian yang kita blok sebelumnya yang ingin kita isi menggunakan data validation. Baiklah, langsung saja kita isi. Masih bisa karena kurang dari 20 karakter. Kemudian kita coba menggunakan lebih dari 20 karakter. Kemudian akan muncul notifikasi seperti ini karena data yang kita masukkan tidak sesuai dengan ketentuan. Baiklah, kita cancel, kemudian kita isi menggunakan kita isi dengan benar yaitu kurang dari 20 karakter. Nah, saya sudah mengisi sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya saya akan mengisi di bagian tanggal masuk yaitu menggunakan data validation date dengan ketentuan between tanggal 22 Oktober sampai tanggal 30 Oktober 2021. Caranya masih sama yaitu kita blok. Kemudian pergi ke data, kemudian kita ke data validation. Di bagian setting kita langsung masuk ke date. Menggunakan between dengan start date yaitu 22 2021. Kemudian end date-nya tanggal 30 bulan 10 2021. Kemudian di bagian input message saya masukkan title. Di sini title-nya boleh diisi atau tidak, terserah teman-teman. Tanggal masuk, kemudian di input message saya akan mengisi
sampai 30 Oktober 2021. Kemudian di bagian error masih sama, saya menggunakan star warning, kemudian title-nya saya masukkan salah, bagian message-nya saya isi masukkan tidak sesuai dengan ketentuan. Lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul tampilan yang sama seperti di bagian alamat. Kemudian langsung saja kita coba tanggal 22/10/2021. Masih bisa karena masih sesuai dengan ketentuan, yaitu tanggal 22 Oktober sampai tanggal 30 Oktober. Lalu kita coba tanggal 20/2021. Maka akan muncul notifikasi seperti ini karena data yang kita masukkan tidak sesuai dengan ketentuan. Baiklah, selanjutnya di bagian jam masuk saya menggunakan data validation time dengan ketentuan greater than jam 8. Caranya masih sama, yaitu kita blok. Kemudian di bagian data, di data validation, di bagian setting kita pilih time. Kemudian datanya saya menggunakan greater than. Dengan start time lalu di bagian input message saya mengisi title, lalu di bagian error masih sama, saya menggunakan style warning, kemudian di title-nya saya isi dengan kata salah, kemudian di message-nya saya mengisi bahwa data yang Anda masukkan tidak sesuai dengan ketentuan. Langsung kita klik OK, maka akan muncul tampilan yang sama seperti yang di sebelumnya, yaitu di bagian yang ingin kita isi data validation akan muncul seperti ini. Langsung saja kita coba. Di sini salah karena di bagian ketentuan kita menggunakan greater than di atas jam 8. Maka kita buat maka bisa diisi sesuai dengan ketentuan. Baiklah, sebelumnya saya sudah mengisinya dengan sesuai ketentuan, yaitu di bagian jam masuk saya menggunakan greater than jam 8, yaitu di atas jam 8. Kemudian selanjutnya di bagian lama menginap saya menggunakan data validation wall number dengan ketentuan less than or equal to. Caranya masih sama, yaitu kita blok. Kemudian pergi ke data, lalu di data validation di bagian settings kita memilih yaitu wall number. Kemudian kita pilih less than or equal to dengan maksimum 9. Kemudian di bagian input message saya masukkan title lama menginap. Kemudian di bagian input message-nya saya akan isi hanya dapat diisi kurang dari 9.
Kemudian bagian error, stylenya masih sama, saya menggunakan warning. Kemudian title-nya saya masukkan kata salah. Kemudian di bagian message, data yang Anda masukkan tidak sesuai dengan ketentuan. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul tampilan yang sama seperti sebelumnya, yaitu langsung saja kita coba masukkan angka sesuai dengan ketentuan, yaitu tidak lebih dari 9. Masih bisa, di bagian sampai 9 juga masih bisa. Karena ketentuan di sini yaitu menggunakan less than or equal to. Kita masukkan angka 10 ternyata tidak bisa karena data yang kita masukkan tidak sesuai dengan ketentuan. Maka kita cancel, kemudian kita isi sesuai dengan ketentuan, yaitu tidak lebih dari 9. Baiklah, selanjutnya di bagian jenis kamar, saya akan menggunakan data validation list, dan di sini saya sudah menyiapkan sebuah data untuk saya masukkan di data validation list. Di sini saya menggunakan greater than or equal to. Caranya masih sama, yaitu kita blok. Kemudian kita pergi ke data, di data validation kita pilih list. Nah, di sini karena saya menggunakan sebuah tabel baru, maka kita klik di sini. Kemudian di sini kita blok. Lalu kita tekan enter. Maka akan muncul seperti ini. Lalu selanjutnya di input message masih sama, saya memasukkan title. Jenis kamar. Tidak lebih dari 3. Bagian error saya masih sama menggunakan style warning. Kemudian title-nya saya menggunakan kata salah. Data yang Anda masukkan tidak sesuai dengan ketentuan. Maka kita klik OK. Nah, maka akan muncul tampilan seperti yang sebelumnya. Langsung saja kita coba. Di sini ada tanda seperti ini. Lalu kita klik sesuai dengan data list yang kita buat. Lalu akan kita coba karena data yang kita masukkan tidak sesuai dengan data list, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.